Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dodi Devrian Andrianto NIM 119140023, ingin menjelaskan tentang dampak penggunaan komputer terhadap lingkungan global dan sosial serta cara penanggulangan limbah elektronik yang dihasilkan. Yang pertama, dampak pada area algoritma. Contoh dampak pada area ini adalah saat ini lagi maraknya tren mining koin kripto, di mana mining tersebut sangat membutuhkan komputasi algoritma yang sangat mengkonsumsi daya listrik yang sangat tinggi, dan ketika tren tersebut sudah tidak ada, banyak limbah elektronik yang dihasilkan dari mining tersebut seperti VGA card, dan mining rig sebagai alat yang digunakan untuk proses mining tersebut. Yang kedua, dampak pada area sistem operasi. Contoh dampak area ini adalah saat ini manusia dituntut untuk membuat sistem operasi yang berkualitas dan efisien. Dengan begitu, perangkat yang digunakan juga harus sesuai dengan spesifikasi untuk menjalankan sistem operasi tersebut. Hal inilah yang menimbulkan banyak limbah elektronik dari komputer-komputer lama yang sudah tidak dapat menjalankan sistem operasi tersebut. Yang ketiga, dampak pada area jaringan komputer. Contoh dampak area ini adalah saat ini jaringan komputer sudah tersebar di seluruh dunia dengan kecepatan internet yang sudah sangat tinggi. Dengan begitu, untuk menunjang tersebarnya jaringan internet tersebut, diperlukan sangat banyak perangkat untuk menjalankannya, seperti kabel jaringan, switch, router, dan yang lainnya. Hal ini menyebabkan timbulnya banyak limbah elektronik dari perangkat-perangkat yang sudah tidak terpakai lagi. Yang keempat, dampak pada area basis data atau database. Contoh dampak pada area ini adalah saat ini perkembangan website dan app sudah menuju ke arah yang dinamis di mana antara server dan klien dapat saling atraktif. Dengan begitu, posisi server harus selalu hidup selama 24 jam supaya data dan informasi yang tersimpan di dalam database tersampaikan secara langsung tanpa adanya jeda waktu. Hal ini menyebabkan banyaknya konsumsi daya yang diperlukan supaya server tetap hidup selama 24 jam, dan karena server membutuhkan banyak perangkat, hal ini dapat menimbulkan banyak limbah elektronik dari perangkat yang sudah tidak digunakan lagi. Yang kelima, dampak pada area bahasa pemrograman. Contoh dampak pada area ini adalah semua aplikasi yang ada di dalam komputer, berdiri dengan bahasa pemrograman yang disusun oleh para developer aplikasi tersebut. Dengan begitu, para developer tersebut membutuhkan banyak perangkat komputer untuk mengoperasikan pembuatan aplikasi tersebut. Hal tersebut dapat menimbulkan banyak sekali limbah elektronik yang dihasilkan dari bekas perangkat yang sudah tidak dipakai lagi karena sudah termakan usia sehingga tidak mampu untuk menjalankan aplikasi saat ini. Karena sudah sangat berat dan perlu spesifikasi yang cukup tinggi. Yang terakhir, dampak pada area interaksi manusia dan komputer. Contoh dampak pada area ini adalah sama halnya seperti bahasa pemrograman, komputer juga diperlukan tampilan yang menarik dan kenyamanan dalam pemakaiannya. Yang bertugas pada bagian ini disebut dengan front-end developer. Bahasa pemrograman juga dipakai untuk membuat tampilan yang menarik tersebut. Dengan begitu, untuk dampak yang ditimbulkan sama seperti bahasa pemrograman, yaitu menimbulkan banyak limbah elektronik dari perangkat yang sudah tidak bisa dipakai kembali. Salah satu cara untuk menanggulangi limbah elektronik ini adalah dengan urban mining. Urban mining adalah proses mengolah kembali bahan-bahan dari limbah khusus berbahan logam yang akan dikirim ke tempat pembuangan akhir. Karena pada sampah elektronik masih terkandung beberapa kandungan logam berharga seperti emas, perak, tembaga dan lainnya. Kita sebagai manusia yang menempati bumi harus bisa merawat bumi dengan bijak. Dengan kita mengurangi penambahan limbah elektronik ini dengan melakukan 3R, reduce, reuse dan recycle, kita dapat membuat bumi kita terjaga dari polusi. Semoga Indonesia dapat mengelola urban mining dengan baik supaya limbah elektronik ini dapat terkelola dengan baik juga. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.